Bagaimana dengan kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, tentunya sebagai orang beriman, mari kita awali pembelajaran kita ini dengan doa. Saya boleh minta Susan, coba pimpin kita dalam doa spontan ya. Boleh? Oke, Susan, semua berdiri ya. Kami sudah berdoa. Sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Susan, silakan. Baik, selama menjadi duduk kehadirannya, apakah lengkap atau ada yang tidak hadir ya? Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir ya? Ya. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya, Pak mau tanya dulu. Tadi pagi sudah makan semua belum? Sudah. Sudah makan semua ya? Ya. Baik, terima kasih. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mengawal pembelajaran kita simak dulu beberapa kesepakatan atau aturan yang telah kita buat untuk proses pembelajaran hari ini dan mungkin berlaku untuk proses pembelajaran ke depan. Sekarang kita simak dulu kesepakatan yang pernah kita buat di layar ya. Semua matanya tertuju ke layar. Ya, kita lihat sama-sama dulu kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Sudah lihat? Sudah. Kita sama-sama baca kembali. Kesepakatan kelas. 1. Menjaga ketenangan. Bagus, rapi ya. Ya. Pak harap soal performance atau penampilan itu datang ke sekolah itu seperti ini, rapi. Supaya guru senang ya, maka semua orang juga ikut Senang. Lalu yang berikut, lanjut kesepakatan yang berikut. Tidak membuang sampah sembarangan. Pertemuan hari ini kita akan lihat materi pembelajaran ini. Kita lihat sama-sama. Vicky boleh baca untuk kami semua. Materi. Vicky, Leno juga jawab. Vicky. Materi pembelajaran. Menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi. Ya, menceritakan kembali isi teks narasi cerita apa? Fantasi. Jadi ini materi pembelajaran yang hari ini kita pelajari. Nah, sekarang tanya. Kemarin kita belajar mengonstruksi pasti ada manfaatnya. Sekarang kita lihat kira-kira manfaat apa ya yang akan kita peroleh dari proses pembelajaran dengan materi menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi. Ayo, siapa yang jawab? Manfaatnya apa ya? Menambah wawasan. Menambah wawasan. Bagus. Selain menambah wawasan, apa lagi? Memperluas imajinasi. Memperluas imajinasi. Yang pertama, sama-sama baca dulu manfaatnya. Meningkatkan rasa percaya diri dalam keterampilan berbicara. Ya, meningkatkan rasa percaya diri. Kalau Anda berlatih menceritakan kembali sebuah cerita, dengan sendirinya akan meningkatkan rasa percaya diri dalam keterampilan berbicara. Begitu. Manfaat yang kedua, Melatih kebiasaan diri untuk berbicara di depan umum. melatih kebiasaan umum untuk berbicara di depan umum. Lalu yang ketiga, kalau itu secara lisan ya, dua itu. Sekarang kita lihat yang ketiga. Melatih kemampuan diri untuk berbagi informasi yang diperoleh secara lisan kepada orang lain. Boleh secara lisan dan tulisan. Jadi bisa pahami ini ya. Ini manfaatnya setiap pembelajaran. Nah, sekarang yang berikut
Kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Sama-sama baca sekali lagi. Kompetensi dasar menceritakan kembali isi teks narasi, cerita fantasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Isi teks narasi, cerita fantasi. Kita lihat sama-sama. Di situ coba bisa baca. Hakikat menceritakan kembali isi teks narasi, cerita fantasi. Menceritakan kembali isi teks narasi, cerita fantasi adalah membuat ulang atau menuturkan kembali isi teks narasi, cerita fantasi kepada orang lain yang dalam hal ini adalah peserta didik yang dituntut untuk mampu menyesuaikan keterampilan. Menguasai ya. Oke. Bisa paham ini ya? Kita lihat cakupan materi yang berikutnya itu tentang langkah-langkah menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang didengar atau dibaca. Ya, di depan baca pertama. Langkah-langkahnya apa? Membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita fantasi dengan seksama dari awal hingga akhir. Yang kedua, good. Mencatat tokoh-tokoh dan tokoh dalam cerita fantasi. Oke, Pak jelaskan dulu ya, supaya kalian bisa mengerti ya. Yang pertama, membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita fantasi dengan seksama dari awal hingga akhir. Itu maksudnya begini. Ada teks cerita fantasi. Anda baca itu jangan sepenggal, harus baca seluruhnya. Jangan sepenggal, harus baca seluruh. Mengapa demikian? Kalau kita baca sepenggal, maka hasilnya itu nanti ketika Anda menceritakan kembali itu, Anda akan cerita juga setengah. Sepaham ini ya? Harus utuh. Literalnya harus utuh. Sehingga pemahaman Anda juga utuh terhadap teks yang Anda baca. Bisa mengerti ya? Lalu yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dan penulis dalam cerita fantasi. Nah, ini juga penting. Langkah yang kedua, karena di dalam cerita fantasi tentu ada tokoh dan penulis. Tokoh itu apa? Tokoh itu apa? Tokoh dalam cerita itu apa? Jawab, jangan ragu-ragu saya. Silakan. Tokoh itu apa? Orang atau pemeran yang ada dalam sebuah cerita. Ya, orang atau pemeran yang ada dalam sebuah cerita menurut Andus. Bagus. Ada yang lagi? Atau pelaku dalam cerita? Saya ngerti ya. Nah, lalu pelakuan. Terus ingatkan materi kali lalu. Apa itu pelakuan? Ibarat kawan. Iya. Vicky bilang sifat atau karakter Pak. Mantap. Jadi jelasnya pembukuan itu sifat atau karakter luar biasa. Lalu yang berikut, langkah yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita. Nah, ini Pak jelaskan dulu. Kalau pada bagian ini, Anda mencatat peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa penting yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang dialami langsung oleh tokoh dalam cerita. Kejadian yang langsung dialami oleh tokoh dalam cerita biasanya ditandai dengan tindakan tokoh dalam cerita. Itu yang namanya peristiwa. Bisa mengerti? Kita lihat langkah yang keempat. Fantasi. Ini penting juga karena dalam cerita tentu pasti ada latar. Latar yang pertama kita pasti ya kita sudah belajar di kompetensi dasar mengidentifikasi toh. Lalu unsur-unsurnya kan Anda masih ingat tentunya. Latar itu ada berapa? 3. Ada? Maka ada apa saja? Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fazlina Nisha Batuayal, kelas 7C, nomor absen 30, Sekolah Cinta Kasih Suci. Di video kali ini saya ingin menceritakan kembali sebuah cerita fantasi
bekerja 3 warna. Dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Anika. Ia menemukan 3 kotak berwarna biru, ungu, dan Kenapa mau bertanya? Kira-kira video tadi itu berisi tentang apa? Ada yang tahu? Ketuk meja dan video tadi itu berisi tentang apa? Ya, Osin betul. Silakan Osin. Isi video tadi. Isi videonya dulu ya. Ya. Kita bisa menolong orang dan menyelamatkan Dulu. diri. Baik. Sekarang Pak. Nah, dia bercerita tentang apa? Tentang perwalian 3 warna. Tentang apa? Perwalian 3 warna. Tentang cerita fantasi berlian 3 warna. Model penceritaan tadi itu seorang peserta didik itu menceritakan secara lisan kepada orang lain. Namun dalam kaitan dengan pembelajaran hari ini kita berproses menceritakan sebuah cerita fantasi yang kita baca secara Tulis. Nah, sekarang mari kita duduk dalam kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan kali lalu, boleh, atau membentuk baru boleh. Silakan. Ayo. Nanti kita akan lihat cara menyelesaikan videonya ya. Saya akan petunjuk teknisnya di depan. 1, 2, 4, 5 ya. Ya. Nomor yang harus Anda kerjakan secara kelompok. Artinya Anda berdiskusi dan bertanya jawab. Lalu pada nomor terakhir itu Anda diminta untuk secara kondisi Bluetooth dihentikan. ya baik. Nomor terakhir, lihat di nomor terakhir itu. Lalu semua bukanya di nomor terakhir dulu. Di nomor terakhir itu Anda diminta untuk secara individu ya. Bisa paham tentang kelompok dan individu? Bisa. Kalau kelompok berarti diskusi bersama. Sama. Kalau individu berarti mandiri. Nah, secara mandiri ceritakan kembali cerita fantasi yang berjudul Grand Pixel dengan menggunakan bahasamu sendiri dalam bentuk tulis. Waktu Anda kasih 25 menit ya. Iya, Pak. 5 menit cukup ya. Oke. Selamat mengerjakan. Nanti untuk bonus dalam cerita fantasi tersebut. Jawabanmu apa ya? Preston, David. Preston, David dan siapa ini? Preston, David dan Ross. Ya, itu. Tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini tokoh yang berwarna apa? Baik toh? Ya, betul. Siapa tokoh antagonis dalam cerita fantasi tersebut? Tokoh antagonis. Antagonis ini siapa? Kalau tokoh antagonis tokoh yang berwarna apa? Ya, jago. Antagonis tokohnya apa? Lord Best, ya. Oke, terus kembang itu boleh itu lalu masuk ke belakang ceritanya ya. Jawab pertanyaan itu kembang. Sudah. Oke, coba bagaimana watak tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fantasi tersebut? Watak protagonis dalam cerita ya Grand Pixel terdapat watak tokoh yang baik, kemudian tokohnya jahat. Protagonis itu kan ada tadi
Siapa saja topik kita boleh? Kestungan, bro. Lalu apa sifat mereka bagaimana? Pemahaman tadi ya. Tentang kita. Kiranya harus diceritakan saja alur ya dari awal sampai akhir itu seperti apa. Dengan menggunakan bahasamu sendiri. Jangan mengutip lurus-lurus. Seperti itu ya. Anda satu daya, silakan. Tadi masing-masing kelompok tadi sudah mulai mewakili sama-sama ya. Kita dengar sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Bagi Mbak, bagi teman-teman. Selamat. Sekarang saya akan membacakan hasil. Ben Spencer berawal dari seorang anak yang bernama Preston. Ia seorang anak yang suka bermain game. Ia memiliki game yang berjudul Grand Pixel yang sangat rare. Di saat ingin bermain game, tiba-tiba terjadi badai yang sangat kencang sehingga petir menyambar rumahnya Preston dan listrik di rumah Preston padam, yang membuat Preston sangat marah. Dan seketika tubuh Preston semakin mengecil dan masuklah ia ke dalam dunia game. Di sana ia bertemu seorang ahli sihir tua yang bernama Magen. Setelah itu, Magen menyuruhnya untuk memilih di antara kelas kesatria, Oddball, dan ahli sihir. Preston lalu memilih kelas kesatria. Magen lalu memberikan baju yang berlapis baja kepada Preston dan membawa Preston ke kota Dunswain. Di sana, ia bertemu dengan dua orang berpasangan yang bernama Rose dan David. Keesokan harinya, Preston bangun pagi mengenakan baju baja. Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras. Ia mencari dari mana suara itu berasal. Ternyata ada seorang ibu yang rumahnya dibakar oleh si naga yang bernama Lourdes. Preston langsung menyerang si Lourdes, lalu dibantu oleh Rose dan David dengan kekuatan mereka. Di saat Preston ingin memotong lehernya, tetapi penahan rasa kebas dan racun yang diberikan oleh Rose dan David telah hilang. Lourdes pun meloloskan diri. Preston dan kawan-kawan mengejar Lourdes dan sampai di sebuah gua. Di dalam gua tersebut terdapat ada naga yang sedang tidur. Preston lalu mengangkat kudanya untuk membunuh naga tersebut, tapi ditahan oleh David karena naga tersebut bukanlah Lourdes. Pada hari berikutnya, Preston melihat Lourdes di kota Dunswain. Lalu Preston dan kawan-kawan mengejar Lourdes dan menemukan kembali gua yang kemarin mereka temukan. Ternyata naga yang ada dalam gua tersebut sudah bangun. Preston merasa lucu dan menamai naga itu Grace. Preston mengajari Grace bertarung. Dan keesokan harinya, Preston kembali melihat Lourdes. Lalu Preston dan Grace menemui Lourdes. Lourdes dan Grace bertarung dengan hebat. Tetapi Grace terjatuh karena Lourdes menggerakkan sayapnya. Grace tidak bisa terbang lagi. Lalu Preston dan teman-temannya melawan Lourdes di saat Lourdes merasa tubuhnya kebas dan beracun yang diberikan oleh Rose dan David. Disitulah Preston mengangkat pedangnya dan langsung memotong leher Lourdes, dan Lourdes pun mati dan seketika kota Dunswain disambar oleh petir dan Preston kembali pulih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi ini bagus sekali ya. Ini yang namanya model penceritaan. Kita menempatkan diri pada posisi sebagai orang ketiga serba tahu yang menceritakan. Jadi dengan pemahamannya, dengan menggunakan bahasa dan kalimatnya sendiri tanpa mengutip kata atau kalimat dalam teks. Nah, ini luar biasa. Baik, ini sangat luar biasa ya. Nanti ada pajakan di situ ya. Pajakan ada di situ. Tapi kita beri kesempatan, mungkin ada teman-teman kalian yang mau bertanya atau mau berikan komentar, boleh? Silakan. Ada yang mau berkomentar? Ayo,
Kalau ada kekurangannya masih isi ceritanya bagaimana sesuai dengan alur atau tidak, boleh disampaikan. Ayo. Atau ada peristiwa-peristiwa yang dilewatinya, tidak diceritakannya begitu. Ada? Halo, kelas 7. Ya, Pak. Ada? Tidak ada? Oke, pas. Bagus ya. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke. Namun ingat, yang belum selesai ini ingat ya, boleh Anda menyambungkan yang di rumah. Bisa paham ini ya? Ya. Yang penting kerja dan besok mungkin ya di sekolah nanti dikumpulkan ya. Kumpulkan. Sementara yang ketiga teman dulu tadi ya nanti mewakili Anda untuk membacakan hasil karyanya. Saya lihat sebagiannya sudah, sebagian yang belum, dan 3 orang ini ternyata sudah ya. Maka dengan demikian pertemuan kita sampai presentasi hari ini sebatas di sini. Bisa paham ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Selamat sekali lagi selamat pagi semua. Berdiri sejenak. Berdiri sejenak. Berdiri sejenak. Ayo berdiri sejenak. Rentangkan tangan dulu, rentangkan tangan dulu. Saya lihat ada yang malas-malas. Rentangkan tangan sedikit. Ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Tangan naik ke atas. Turun. Apakah teks citra fantasi yang Pak kasih itu menurut Anda itu ceritanya terlalu pelik, terlalu sukar? Terlalu sukar untuk diceritakan kembali atau bagaimana? Tidak. Nah, tidak kan? Nah, terbukti 3 teman tadi sudah boleh ya menceritakan dengan versi mereka, dengan pemahaman dan bahasa sendiri. Nah, kalau kita yang lain ingatin ya, dan saya percaya tadi sudah mulai ada goresan-goresan itu kembali lagi ke rumah, semuanya ya. Sama juga intinya dengar. Intinya kita bercerita, dengar semua di sini. Intinya kita bercerita. Sebelum kita bercerita secara tulis, kita harus baca dulu. Langkah-langkahnya kan tadi sudah Pak sampaikan. Langkah yang pertama apa? Membaca sebelum cerita. Lalu yang kedua, ya mencatat toko-toko dan blog. Yang ketiga tadi, mencatat peristiwa ini yang penting sekali dan itu harus Anda pahami dan harus Anda ceritakan. Karena peristiwa itu yang merangkaikan suatu cerita itu. Tanpa ada peristiwa, sebuah cerita tidak bisa terbentuk. Paham ini? Peristiwa itu kan hubungannya sebab akibat. Peristiwa A menyebabkan peristiwa B, peristiwa B menyebabkan peristiwa C. Itu yang dicatat. Ngerti? Kalau tokohnya sudah tahu, karakternya sudah tahu, peristiwanya sudah tahu, gampang. Alurnya apa? Ingat. Alur itu kita belajar ada 3, ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, kalau cerita tadi kita dengar baik-baik, itu alur apa? Alur campuran. Cerita tadi, dia bermain game, respon bermain game. Tiba-tiba yang masuk ke dalam dunia, diantar dulu. Setelah selesai, dia kembali ke masa lalu lagi. Bumi ya. Jadi itu namanya alur campuran. Oke. Dan diceritakan. Saya lihat tadi yang terakhir itu bagus sekali. Dia menceritakan tetap pada alurnya dari awal hingga akhir. Dan dia menempatkan dirinya sebagai orang ketiga. Kalau yang si Leno tadi saya lihat belum begitu. Leno seolah-olah mengutip begitu cerita atau meringkas ceritanya. Ini yang susah. Kita diminta untuk bercerita kembali dengan bahasa kita sendiri. Bukan meringkas. Paham ini? Beda membuat ringkasan ya. Kalau ringkas kan ambil inti-inti. Tapi kalau yang tadi di Leno kita lihat itu seperti ringkasan. Dan Leno ini masukin membaca Leno. Ya
Artinya demi kebaikan. Dan juga yang lain itu juga perhatikan itu. Ketika Anda menceritakan kembali, bercerita dengan menggunakan bahasamu sendiri, malu itu. Jangan meringkas cerita. Bisa ngerti? Bisa tidak? Bisa, Pak. Lalu yang berikut. Proses pembelajaran hari ini saya lihat tentu melelahkan, ekstra berpikir ya. Nah, ini yang namanya kalian diajarkan untuk berpikir kritis. Berpikir apa? Kritis. Jadi kalau dalam proses pembelajaran berikutnya selanjutnya nanti, ya kalau dikasih tugas untuk menyelesaikan harus apa? Konsentrasi dan serius. Proses pembelajaran ada yang belum konsentrasi, lalu keseriusan juga belum ada. Nah, ini menjadi catatan Pak ya, penting untuk diperhatikan. Masing-masing mengoreksi diri, apakah dalam pembelajaran saya sudah serius atau belum? Itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Koreksi, penilaian Pak ambil gitu. Ini yang menjadi catatan penting untuk kalian. Lalu hasilnya tadi ya, tiganya itu nanti mewakili Anda membaca, tapi yang lainnya kembali ke rumah selesaikan itu besok dikumpulkan ke Pak di sekolah. Seperti ini. Bisa, Pak. Dengan demikian pertemuan kita hari ini cukup sampai sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap diri untuk berdoa. Oke. Satu orang putri kita adalah iya bagus, luar biasa. Semua berdiri. Oh ya, sebelum berdoa yang ketiga tadi saya minta dulu ada kakek dulu. Bukan yang di situ. Ya, yang sendiri. Ayo, nanti Pak sebentar Pak baca lagi. Oh ya, yang lainnya itu. Ayo Leno sini. Oke, mari. Ya, di sini ya, diajarkan saja. Nanti besok oh ya, baik. Baik, siap diri untuk berdoa pulang. Siapa yang tadi mengaku angkat kita dalam doa? Kristen, Pak. Kristen, silakan. Sudah. Kita berdoa. Marilah kita berdoa dan berdoa. Bapa yang berada di surga, amin. Ya Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur dan bersyukur kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu mulai dari pagi hingga saat ini. Sekarang kami mau pulang. Lindungilah kami jelas agar apa yang digunakan masing-masing bersama. Nama Rasulullah Amin. Bapak Bapa yang berada di surga, amin. Ya, Tuhan.